pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu kepada Rehan, dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rehan. Nah, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Ada temannya yang nggak masuk gak? Tidak ada. Oke, ini dulu ya. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, sebelum kita masuk, Ibu ingin kalian mengingat dulu nih materi kemarin itu belajar tentang apa sih? Tentang virus. Oke, ada virus. Nah, pada hari ini kita juga akan mempelajari mikroorganisme lainnya nih. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kira-kira gambar ini tuh menjelaskan tentang apa sih? Ada yang bisa jawab? Mungkin dari siapa, kita atau Nahda? Itu gambar yang ke-1 itu yogurt, Ibu. Oke, gambar yang 1 itu ada yogurt. Terus yang gambar kedua, gambar ketiga, apakah ada yang ingin jawab? Gambar kedua sakit gigi, bolong giginya. Oke, gambar kedua sakit gigi atau bolong. Nah, gambar ketiga apakah ada yang ingin jawab? Bau badan Ibu. Bau badan. Nah, gambar pertama ternyata tentang yogurt, gambar kedua ternyata tentang gigi yang bolong, nah gambar ketiga ternyata tentang bau badan. Nah, dapat diketahui nih, ternyata di 3 gambar ini punya persamaan. Ada yang bisa nggak menghubungkan persamaan apa yang bisa mengartikan tentang 3 gambar ini? Mungkin dari Fadik coba jawab. Yogurt dibuat dengan bantuan mikroorganisme, Ibu. Oke, Fadik bilang gambar pertama dibantu dengan mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya itu apa? Mungkin bakteri. Bakteri. Lalu gambar kedua, gambar ketiga, apakah ada hubungannya dengan mikroorganisme lainnya? Gambar ketiga tuh bau badan bisa disebabkan karena bakteri juga. Oke, gambar tiga. Berarti gambar kedua gimana? Tidak lubang bakteri. Oke, berarti ternyata gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ada hubungannya nih dengan mikroorganisme yang bernama bakteri, baik dalam prosesnya ataupun penyebabnya. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan menyampaikan materi tentang bakteri. Nah, kita ulas lagi tadi kasus yang berikut ini. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa yogurt dibentuk dengan mikroorganisme yang bernama bakteri. Lalu di sini juga menjelaskan ternyata penyebab gigi bolong juga ada bakteri nih di mulutnya. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa bau badan juga disebabkan oleh bakteri yang ada di kulit. Lalu menurut kalian, apakah semua bakteri itu sama? Tidak. Oke, kalau beda, berarti kita sepakat ya bahwa bakteri itu tuh beda. Nah, kalau beda, berarti bagaimana cara membedakannya? Ada fokus, basil, dan spiral. Oke, ternyata bakteri bentuk-bentuknya juga banyak. Nah, selain dari bentuknya, mungkin bisa dilihat dari sisi apanya nih? Tempat hidupnya, Ibu, atau Oke. sifatnya. Oke, dari tempat hidup, sifatnya. Berarti kita bisa membedakan bakteri dari bentuknya, dari tempat hidupnya, dari sifatnya. Lalu dari ketiga itu tuh menurut kalian bagaimana sih yang paling mudah untuk diamati? Dari bentuk, dari sifat, atau dari lingkungan hidupnya? Dari ciri-ciri bakterinya, Ibu. Ciri-ciri bakterinya, oke. Nah, berarti apakah semua bakteri memiliki bentuk yang sama? Tidak. Oke. Kalau tidak, coba apakah ada yang tahu bentuk bakteri itu apa saja? Mungkin kita boleh bentuk bakteri ada apa aja? Fokus, basil, spiral. Oke, ternyata ada fokus, basil, spiral. Nah, hal ini bisa dibuktikan ya dari gambar berikut ini. Ternyata ada yang bentuknya tuh bulat-bulat, lalu ada juga yang memanjang, lalu ada juga yang melengkung. Nah, Ibu mau kalian membuat rumusan masalah dan hipotesis dari link berikut ini. Oke.
silakan kalian scan kode QR ini lalu kalian rumus ini masalahnya, satu masalah dan juga satu hipotesis untuk menduga permasalahan dari yang kalian sudah tuliskan. Ibu tunggu 1 menit ya. Iya, Bu. Oke, apakah udah semua? Oke, ini mulai ada yang masuk nih jawabannya. Oke, sini kita baca satu-satu ya. Dimana di sini tuh bisa dilihat ternyata dari kalian itu sudah mulai bisa nih merumuskan masalah terkait bakteri, bagaimana cara mengelompokkan bakteri dari bentuk selnya, lalu susunan koloninya. Lalu kita lihat hipotesis dari kalian. Nah, di sini juga udah ada yang menduga-duga nih, memberikan hipotesis bahwa ternyata bakteri itu bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk sel, seperti ada yang bulat, ada yang batang, ada yang spiral, lalu susunan koloni juga ada yang rantai, ada yang berpasangan. Nah, di sini agar kalian bisa membuktikan hipotesis kalian itu benar atau tidak, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan diskusi. Nah, diskusi di sini bertujuan untuk agar kalian mampu untuk mengelompokkan bakteri berdasarkan bentuk sel dan juga susunan koloninya, serta dapat menjelaskan perbedaan dari karakteristik masing-masing kelompok bakteri. Nah, Ibu akan melanjutkan kalian untuk membagi kelompok nih. Kelompoknya itu seperti minggu kemarin ya. Jadi ada 3 kelompok, yang mana satu kelompok itu berisi 2 orang. Nah, di sini udah ada link penugasannya, kalian bisa akses LKPD-nya. Lalu di sini ada sumber bacaannya. Ibu sudah menyiapkan beberapa buku yang bisa kalian akses dan kalian analisis. Lalu di sini ada link pengumpulannya. Jadi setelah kalian menyelesaikan link penugasan, kalian bisa kumpulkan di barcode berikut ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan diakses ya. Ibu tunggu 2 menit. Oke, apa ada yang kesulitan? Jangan lupa diperhatikan fact-fact-nya ya untuk setiap kelompok. Oke, apakah sudah semua mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, dicek ya di link pengumpulan. Kita buka dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, oke. Di sini ada dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, jadi ini adalah hasil diskusi kami. Di sini terdapat beberapa pertanyaan diskusi mengenai gambar bakteri. Untuk bentuknya itu yang kami temukan ini adalah bakteri yang berbentuk kokus. Kemudian kokus ini nanti terbagi lagi menjadi beberapa macam seperti Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Tetracoccus, serta Sargina. Kalau Diplococcus itu dia berpasangan, kalau Strepto itu memanjang seperti rantai, dan Staphylo dia bergerombol seperti buah anggur.
lebih berbahaya dibandingkan kokus yang tersusun atas diploid. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi itu tuh tidak selalu ya, tingkat bahaya bakteri itu tidak hanya ditentukan oleh susunan koloninya, tetapi juga oleh jenis bakteri dan sifat patogen yang dimilikinya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan beri plus pada kelompok 1. Oke, selanjutnya kita lihat dari KPD kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Maka baik, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2, di mana di sini terdapat bentuk bakterinya yaitu batang atau disebut dengan basil. Di mana ciri-cirinya itu dari bentuk yang memanjang seperti batang atau silinder, terus dapat hidup sendiri atau berkelompok, terus memiliki flagel sehingga dapat bergerak, berkembang biak dengan pembelahan bilet dan memiliki dinding sel sebagai pelindung. Di mana si bakteri basil ini juga termasuk organisme uniseluler dan prokariotik. Tentu saja di sini bakteri basil itu ada yang bermanfaat dan ada juga yang dapat menyebabkan penyakit. Oke, dari presentasi kelompok 2, apakah kelompok 1 atau kelompok 3 ingin menanggapi? Oke, silakan. Jika dua bakteri memiliki susunan koloni yang sama tapi bentuk selnya berbeda, apakah tetap masuk dalam kelompok yang sama? Jadi izin menjawab ya. Jadi enggak, karena kelompokan utama bakteri itu dilihat dari bentuk sel terlebih dahulu. Kalau misalkan bentuk kolonitik itu sebagai penjelasan tambahan aja. Seperti kami. Oke, silakan beri plus pada kelompok 2. Nah, selanjutnya kita lihat dari pengerjaan kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi. Nah, oke. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, pada gambar di sini yaitu ada bakteri spiral, di mana bakteri yang memiliki bentuk melengkung atau berpilin seperti pegas. Nah, bentuk ini membantu bakteri bergerak lebih aktif, terutama di lingkungan cair atau lembab, berbeda dengan kokus atau basil. Bakteri spiral ini lebih sering ditemukan dalam bentuk tunggal. Bentuk dan kemampuan geraknya menjadi ciri penting untuk mengenali bakteri spiral serta membedakannya dari jenis bakteri yang lain. Oke, dari hasil penyampaian kelompok 3, apakah kelompok lain ingin menanggapi? Mau nanya, mengapa sih bentuk sel bakteri itu lebih sering digunakan untuk pengelompokan awal dibandingkan susunan koloninya? Izin jawab, Rehan. Karena bentuk sel lebih mudah diamati terlebih dahulu melalui mikroskop, sehingga lebih cepat digunakan untuk mengenali dan mengelompokkan bakteri. Oke, silakan beri plus pada kelompok 3. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, maka itu benar sekali ya adanya bahwa ternyata bakteri itu memiliki kelompok yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk batang, ada juga yang berbentuk spiral. Nah, di sini Ibu mau menguatkan beberapa hal tentang bakteri, di mana di sini dapat dikatakan bahwa bakteri merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang nggak bisa dilihat oleh mata langsung atau perlu bantuan alat berupa mikroskop. Nah, di sini bakteri juga merupakan makhluk hidup yang jumlahnya itu paling banyak dibandingkan makhluk hidup lainnya, dan ternyata tersebar luas di dunia. Bisa dilihat juga ternyata bakteri itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Ada dari yogurt yang sering kita makan setiap hari, lalu gigi bolong ataupun bau badan yang kasus yang sering dialami oleh kita. Lalu ciri-ciri umum bakteri itu sendiri di sini bersifat uniseluler atau bersel satu. Lalu termasuk ke dalam sel prokariotik karena ternyata tidak memiliki membran inti sel. Lalu tubuhnya itu berukuran sangat kecil yaitu 0,12 mikron. Nah, hidupnya itu dengan bebas atau parasit. Lalu bentuk tubuhnya itu bermacam-macam. Nah, di sini
sudah amati bahwa ternyata bakteri bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk sel dan koloninya. Nah, di sini ibu ingin menegaskan kembali bahwa ternyata ada pertama ada bulat atau kokus. Dapat dilihat bahwa di gambar situ ada monokokus, yang artinya mono berarti satu, bakteri itu berarti berbentuk tunggal satu. Kalau diplo berarti dua. Nah, berarti bakteri tersebut berbentuk dua nih, sejajar dengan dua. Lalu ada Staphylococcus. Nah, di sini Staphylococcus itu berbentuk seperti anggur. Jadi dia itu memiliki bentuk yang acak bergerombol. Lalu di sini ada Streptococcus. Berarti dari namanya udah kelihatan nih, Streptococcus berarti berantai. Nah, jadi bakteri itu berantai, memanjang seperti rantai. Lalu ada Sarkina. Dapat dilihat Sarkina itu berbentuk seperti kubus. Jadi dia memiliki kelompok 4-4. Lalu ada tetrat, di mana di sini tetrat itu berbentuk kokus juga bulat. Lalu dia hanya terdiri dari 4 saja. Lalu selain kokus ternyata ada juga batang atau basil. Di sini basil tunggal. Berarti kalau basil tunggal nama lainnya adalah monobasil. Nah, selain itu juga ada diplobasil. Berarti diplo berarti Dua. Oke, jadi monobasil, diplobasil. Lalu selain itu ada streptobasil yang sama dengan tadi. Berarti kalau strepto itu hasilnya berantai. Bisa dilihat. Nah, lanjut terakhir spiral. Nah, spiral berarti identik dengan melengkung. Nah, spiral ini adalah golongan bakteri yang berbentuk melengkung seperti huruf S. Lalu ada vibrio. Vibrio ini mirip seperti dengan tanda koma. Nah, vibrio itu dianggap sebagai bentuk spiral yang tidak sempurna. Lalu terakhir ada spiroseta. Dia ini adalah golongan bakteri yang berbentuk spiral. Ketika dia bergerak, tubuhnya itu dia bisa memanjang ataupun mengerut. Nah, ibu ingin bertanya pada kalian, misalkan ada contoh bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae. Menurut kalian ini masuk ke dalam bentuk apa? Mungkin Fadil bisa jawab. Kokus, basil, atau spiral? Fokus sih. Oke, kokus. Kata Fadil kokus. Lalu untuk E. coli itu masuk kemana? Basil ibu. Basil. Lalu untuk spiralo masuk kemana? Spiral. Bagus, bentuk ini benar. Neisseria gonorrhoeae ini masuk ke dalam kokus karena dapat dilihat bahwa bentuknya itu bulat-bulat. Lalu E. coli dia bentuknya memanjang seperti batang, berarti basil. Lalu terakhir spirulum berarti dia masuk ke spiral. Oke. Nah, ternyata kenapa sih dari bentuk bakteri itu tuh terbentuk susunan koloni? Ternyata ini tuh terjadi karena adanya pembelahan sel. Jadi ketika terjadi pembelahan, ternyata nggak semua bakteri itu tuh langsung terpisah. Ada juga bakteri yang menempel lalu membentuk pola. Nah, pola itu seperti yang tadi, diplo berarti berdua. Lalu kalau strepto berarti berantai. Kalau stabilo berarti bergerombol. Oke, bagus. Nah, lalu hubungan bentuk sel dan susunan koloninya itu apa? Ternyata bentuk sel ini tuh untuk menunjukkan dari jenis dasar bakteri tersebut. Nah, kalau susunan koloninya ini untuk menunjukkan cara bakteri saling menempel setelah membelah. Lalu keduanya ini digunakan bersama-sama untuk mengelompokkan bakteri dengan lebih tepat. Nah, jadi manfaat pengelompokan bakteri yang pertama di sini ada memudahkan identifikasi bakteri. Lalu juga dapat membedakan nih bakteri mana yang bentuknya mirip. Lalu untuk memahami kita karakteristik bakteri secara lebih tepat lagi. Nah, dari apa yang sudah kalian presentasikan, apa yang bisa ibu perkuat lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah cukup? Cukup. Nah, sekarang ibu mau salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan materi dari hari ini. Oke, boleh kita. Oke, kalau dari kesimpulan pembelajaran hari ini, bakteri itu dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk sel dan susunan koloninya, Bu. Ada yang bentuk selnya kokus, basil, sama spiral. Terus kalau misalkan dari susunan koloninya itu ada diplo, strepto, dan stabilo. Nah, dengan seperti itu, bakteri jadi lebih mudah dikenali dan dapat dibedakan. Oke, betul sekali ya. Jadi apa yang kita sampaikan bahwa kesimpulan dari materi hari ini adalah bakteri ternyata bisa dikelompokkan nih dari bentuk sel dan juga susunan koloninya. Bakteri itu bentuknya itu bisa dari kokus atau bulat, ada basil atau batang, lalu ada spiral. Nah, untuk susunan koloninya berarti ada yang berpasangan atau diplo, ada yang berantai atau strepto, lalu ada juga yang bergerombol atau stabilo. Nah, proses ini atau dengan perbedaan ini kita tuh jadi bisa nih mengelompokkan dan mengidentifikasi dari bakteri yang beraneka ragam ini. Nah, sekarang ibu
diskusikan, lalu apa juga yang sudah kalian kerjakan dan ibu sampaikan juga penguatan konsepnya. Oke, sekarang silakan kalian akses barcode berikut ini. Ibu tunggu 2 menit ya. Oke. Oke, ini udah ada yang masuk. Tinggal kita sama Fadip yang belum. Iya sudah dulu. Kita jalan-jalan di sinyal. Oke, ditunggu. Butuh hotspot di. sinyal. Oke, udah masuk. Nah, ibu lihat dari hasil kalian semuanya sebenarnya sudah cukup baik, sudah cukup menguasai bagaimana sih cara mengelompokkan bakteri berdasarkan bentuk sel dan juga susunan koloninya. Kita beri mungkin ada beberapa yang miss aja karena suka terbalik-balik nih dalam melihat susunan koloninya. Nah, adapun materi hari ini tuh berkaitan juga nih dengan surat An-Nahl ayat 13 di mana Bismillahirrahmanirrahim wa ma dzara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Di mana arti di sini menunjukkan bahwa dan dia menundukkan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai macam bentuk dan juga jenisnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran. Jadi ayat ini dalam Al-Quran Allah tuh juga menjelaskan tentang keberagaman makhluk hidup yang diciptakannya. Jadi dengan kita belajar tentang bakteri ini kita tuh bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan saja, melainkan kita tuh juga tahu nih bagaimana ciptaan Allah yang bisa